Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di udara. Saya Dr. Suhento Liau. Hari ini siap bersama-sama dengan Anda untuk mempelajari Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Dan kita akan membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu di dalam mempelajari firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh dapat memahaminya dengan baik dan memahami sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Dan kemudian kami bisa mengimaninya dengan sungguh-sungguh, bahkan menjalankannya dalam hidup kami. Sekali lagi mohon pimpinan-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 4. Mungkin keseluruhan perikop ini dari ayat 1 sampai 42. Silakan Pak Alkitab buku membacanya dari ayat 1 hingga ayat 42. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yusuf dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minuman kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan meletakkan segala sesuatu kepada kami."
ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebuah cerita yang agak panjang, tetapi sungguh di dalamnya mengandung makna yang sangat dalam, mengandung sesuatu yang sangat penting untuk kita fahami. Di sini katanya Tuhan Yesus, dia mau kembali ke Galilea, ya, dia mau kembali ke Galilea, ke utara, ya, kemudian dia katanya dia berjalan dan dia harus ini pergi ke Galilea melewati kota Samaria, ya. Karena di situ katanya murid-muridnya membaptis orang, ya, bukan Yesus yang membaptis tetapi murid-muridnya yang membaptis, ya, membaptis orang di Yudea, ya. Nah, katanya ini, ya, ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ya, walaupun bukan Yesus yang membaptis tetapi murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, ya. Ya, karena ini masih sangat awal, jadi Tuhan Yesus tidak mau sampai pekerjaannya belum selesai sudah terjadi keributan duluan, ya. Jadi Tuhan Yesus memang akan melayani, mempersiapkan muridnya untuk satu waktu yang cukup, ya, kira-kira 3,5 tahun sebenarnya dia mempersiapkan mereka. Nah, kemudian barulah dia disalibkan, ya. Jadi segalanya harus di dalam perhitungan yang baik, ya. Jadi oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak mau cepat-cepat sudah terjadi keributan tentang siapa dia. Dan berkali-kali kita membaca di dalam Alkitab Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk menceritakan atau mewartakan secara terang-terangan siapa dia, adalah supaya jangan terlalu cepat, ya, terjadi keributan sebelum murid-muridnya semuanya cukup dipersiapkan. Nah,
katanya ia kembali ke Galilea, terus ia melintasi ini kota Samaria, kota Sikar ya, dulu ini mungkin Sikem ya, Sikar. Nah, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf ya. Jadi Sikem ini daerah ini memang daerah Manase dan daerah Efraim ya. Jadi ini daerah Yusuf ini. Wilayah Yusuf menjadi wilayah Samaria. Dan Samaria ini orang apa sebenarnya? Mengapa mereka disebut Samaria? Jadi memang di situ ada kota wilayah Samaria, dan Samaria ini adalah wilayah utara. Pada waktu Israel terjadi pembagian kerajaan utara dan selatan, ini Samaria ada di wilayah utara. Dan pernah Samaria ini dicaplok oleh Asyur ya. Asyur ini sekarang ini Syria ya. Dulu pernah dijajah, artinya diambil, bahkan lebih dari 25.000 orang diangkut ke Asyur. Nah, kemudian mereka kembali membangun kota Samaria. Nah, orang-orang Yahudi menuduh ya bahwa orang Samaria ini keturunan Manase ya, sama Efraim ini tidak murni lagi Yahudi, karena sudah tercampur dengan orang-orang Asyur gitu. Mereka sudah kawin campur begitu, sehingga mereka disebut Samaria. Dan di matanya orang Yahudi mereka agak sedikit hina, karena dianggap mereka tidak murni Yahudi begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya katanya di situ terdapat sumur, ya memang ada sumur Yakub di situ ya. Yesus sangat letih dan dalam oleh perjalanan, kemudian kira-kira pukul 12 siang begitu. Nah, datanglah Tuhan Yesus ada di sumur itu ya. Datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Ya. Nah, karena Tuhan Yesus memang tidak ada timba, sebenarnya ini hanya alasan, ya tentu Tuhan Yesus bisa naikkan air itu. Nah, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi ya minta minum kepadaku seorang Samaria ya." Nah, ini tidak lumrah gitu ya. Menurut perempuan itu ini tidak lumrah ya, orang Yahudi kan sombong gitu. Bagaimana mau meminta minum kepada seorang perempuan Samaria? Nah, sebab di dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah ya, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Nah, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, jikalau engkau sungguh seorang yang ya mengerti tentang karunia Allah ya, bahwa karunia Allah ini sekarang sedang datang kepadamu ya. Jikalau engkau seorang yang sungguh tahu akan karunia Allah, maka ya katanya engkau sesungguhnya sudah minta kepadanya. Ya, tentu perempuan Samaria ini sudah sering berdoa. Tentu perempuan Samaria ini sudah sering meminta kepadanya ya. Meminta dan niscaya ia telah memberikan kepadamu air hidup ya. Nah, ini perkataan yang benar ya, yang benar, tetapi membingungkan perempuan Samaria itu. Lalu kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba." Ya, sebenarnya itu sama dengan Tuhan ya, Tuhan ya, karena kurios ya, itu sama dengan Tuhan ya. "Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Ya. Jadi perempuan ini menanggapinya air materi, sedangkan Tuhan Yesus maksudkannya air rohani. Nah, ini seringkali pembicaraan tidak klop adalah karena yang satu memahaminya demikian, yang lain memaksudkannya. Perempuan ini menanggapinya air dari sumur itu ya. Tetapi ya, adakah engkau, masih perempuan tuh masih ini berbicara terus, adakah engkau lebih besar ya daripada bapa kami Yakub ya. Ini kebanggaan orang Samaria adalah mereka mewarisi sumur Yakub ya. Yakub paling sayang kepada Yusuf, dan orang Samaria ini keturunan Manase Efraim. Jadi ini adalah keturunan Yusuf yang paling disayang oleh Yakub begitu.
Jadi adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, karena yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, serta anak-anaknya dan ternaknya. Jadi bangga sekali mereka sebagai pewaris wilayah Yusuf, anak kesayangan Yakub, yang mewarisi sumur yang digali oleh Yakub sendiri, dan yang Yakub sudah minum di situ juga, dan ternak-ternaknya katanya. Nah, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa ya. Perempuan Samaria ini pasti berpikir, waduh, kalau ini dapat air ini ya, saya nggak usah repot-repot datang ke sini untuk menimba air setiap siang. Ya, mengapa dia datang siang-siang di situ? Ya, karena ini perempuan ini kurang baik ini ya. Ini perempuan ini rupanya dia punya hobi gonta-ganti suami ini, lihat ini ya. Sehingga dia punya 5 suami, tetapi bukan suaminya semuanya. Ya, ini laki-laki orang lain semuanya yang dia koleksi suami ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perempuan ini ya, kita tidak tahu kemelut apa yang menimpanya sehingga hidupnya kok jadi begitu ya, jadi kolektor suami, kita tidak tahu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, karena di radio ini saya tidak tahu siapa yang kebetulan mendengarkan hari ini. Nah, seberapapun besarnya dosa Anda, seberapapun kacaunya hidup Anda, seberapapun parahnya ya keadaan Anda, saya ingin katakan bahwa Tuhan punya kasih karunia yang cukup ya. Tuhan punya keinginan untuk menyelamatkanmu yang sangat besar sekali. Dan Anda bukan kebetulan mendengarkan siaran ini, dan ketahuilah bahwa Tuhan ingin supaya dosamu bisa diselesaikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena perempuan ini betul-betul dia seorang perempuan yang sampai-sampai mungkin dia tahu juga keadaan dirinya, sehingga dia tidak datang menimba air di mana sumur itu banyak orang, tetapi dia datang siang-siang jam 12 lewat karena dia malu mungkin, atau dia merasa risih ya untuk interaktif dengan orang lain karena keadaannya demikian. Nah, tetapi sekarang Tuhan Yesus membuat dia tertarik kepada air kehidupan ya, air kehidupan yang bisa merubah hidupnya. Rupanya dia selalu haus ya, dia selalu haus akan laki-laki ya. Tetapi sekarang bagaimana dia bisa memperoleh air kehidupan yang tidak akan membuat dia yang kehausan lagi, yang dia sekali minum dia akan puas ya. Nah, perempuan itu berkata kepadanya, Tuhan ya, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, betapa repotnya dia pikir dia mesti datang menimba air, dan kadang-kadang mungkin dia bertemu dengan orang lain juga dan orang mencibir dia. Jadi betapa beruntungnya dia kalau dia bisa dapat air hidup yang dimaksudkan oleh orang ini, yang sekali minum nggak usah minum lagi selamanya, bahkan akan ada mata air yang terpancar dari dalam gitu. Nah, lalu kata Tuhan Yesus, ini Tuhan yang maha tahu, yang hikmatnya melampaui tentu semua manusia, berkata kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Wah, syarat untuk dapatkan air kehidupan itu adalah dia harus panggil suaminya. Nah, ini yang membuat perempuan itu pasti tersentak. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya, mungkin dia pikir ini orang asing gitu. Ya, saya tinggal jawab saja bahwa saya tidak punya suami, urusannya jadi beres gitu ya. Maka dia akan kasih air kehidupan itu tanpa perlu didampingi suami gitu ya. Enggak taunya yang berbicara dengan dia itu adalah ya sang juru selamat yang ingin supaya dia betul-betul terpojok dulu ya, mengaku dia orang berdosa, orang bersalah. Nah, barulah air hidup itu bisa diberikan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Suami yang tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai
engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Waduh, dalam hal ini engkau berkata benar, kata Tuhan Yesus. Jadi katanya, engkau tidak mempunyai suami. Tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, maka tidak bisa tidak, dia harus mengaku dirinya orang berdosa. Ya. Perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus sama dengan kebanyakan orang Kristen sekarang datang kepada Tuhan Yesus, kepada gereja yang ngaco, gereja yang menawarkan tentang ini berkat-berkat materi. Ya. Jadi ini banyak pendeta yang ngaco yang tidak berani khotbah tentang pertobatan, tetapi yang mengkhotbahkan tentang berkat-berkat materi. Ya. Sehingga banyak perempuan Samaria, tanda petik, ya, banyak perempuan Samaria datang ke gereja yang demikian, tetapi tidak disuruh untuk membawa suaminya. Ya. Mereka datang dan kemudian ya mereka dikasih bukan hanya dikasih air, ya, ada dikasih air ya semacam liquid gitulah, minyak gitu, air ya macam begitu ya. Kemudian pulang ya mereka dengan itu ya, minyak bohongan dan air bohongan itu, ya toh. Nah, akhirnya ya yang demikian ini mereka tidak dikonfrontasi, mereka tidak diserukan untuk bertobat. Tetapi Tuhan Yesus lain, pendengar sekalian. Tuhan Yesus mau supaya perempuan ini bukan sekedar mau berkat dan menuntut berkat, meminta berkat, mengklaim berkat, nggak tahu apa lagi, ya doh. Tuhan Yesus sengaja mau membuat perempuan ini pertama sadar akan dosanya, menyadari dirinya orang berdosa. Itu terlebih dahulu, itu penting sekali. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ya, ambillah suamimu, ya, panggillah suamimu dan datang kemari, ya. Tetapi perempuan ini bilang dia nggak punya suami. Tuhan Yesus bilang, tepat katamu, ya, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang ini itu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Anda bisa bayangkan ini perempuan Samaria ini terperanjat nggak, ya? Terperanjat nggak? Ya, kalau dihitung-hitung mungkin dia perlu beberapa detik untuk menghitung-hitung suaminya. Benar 5 semuanya, ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya betapa kagetnya dia bahwa ini orang tahu semuanya. Padahal mungkin umur 17 1 gitu. Itu kan sudah lama lewat gitu ya. Umur 20-an 1 gitu ya toh. Umur mungkin 30-an 1. Jadi ini peristiwa yang sudah lama lewat ini. Tetapi ini orang yang berdiri di depan saya ini orang asing, dan dia tahu semuanya, jumlahnya total dia tahu lagi 5. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia terperanjat dan shock, dan dia mulai berpikir siapa orang ini di depannya ini. Dan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ya Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi, ya, engkau seorang nabi. Nah, akhirnya sungguh menyadarkan dia juga bahwa orang yang di depannya ini bukan sembarangan orang. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oke, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang perempuan ini betul-betul dia kaget sekali, dan dalam keadaan kagetnya itu dia mungkin baru memikirkan sesuatu dengan lumayan serius tentang orang yang berdiri di depannya itu, bahwa ya Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, katanya. Dan kemudian dia mulai masuk ke dalam diskusi rohani, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini gunung Gerizim, ya, gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi rupanya orang Samaria menyembah di gunung Gerizim ini, ya, tutur tradisi katanya itu Yakub mendirikan tempat menyembah di situ pada zamannya Yakub dulu, ya. Jadi itu sebelum Tuhan menetapkan Yerusalem sebagai tempat beribadah. Tentu sebelum bangsa Yahudi, anak cucu Yakub pergi ke Mesir dan kembali lagi. Nah,
di tempat itu. Jadi orang Samaria ngotot itu menyembah di situ. Tetapi kemudian tentu ibadah yang sesungguhnya, ibadah simbolik yang Tuhan bangun itu adalah pilihannya di kota Yerusalem. Jadi ada pertentangan, orang Samaria tetap mau menjunjung tinggi apa yang pernah dia lakukan oleh Yakub, sementara orang Yahudi yang mengikuti petunjuk dari Musa dan seterusnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam dunia ini seringkali terjadi kemelut ya, tempat kudus katanya ya. Ini jejak-jejak sejarah ya, atau jejak tempat kudus ini selalu menimbulkan persoalan. Dan untunglah sekarang kita tidak lagi di dalam zaman itu. Nah, kita lihat di ayat-ayat berikutnya itu penting. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Ya, bukan di gunung ini, juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Rupanya Tuhan Yesus sangat terus terang di sini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ini penting sekali di sini. Tuhan Yesus di dalam percakapan dengan perempuan ini mengenai tempat ibadah, Tuhan memberitahukan kepadanya saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak memahami kebenaran di balik beberapa ayat ini. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji untuk kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Jadi Allah janji mau kirim juru selamat. Nah, sebelum sang juru selamat itu tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik. Jadi susun batu berbentuk meja, kemudian taruh domba di atasnya, kemudian domba itu disembeli. Domba itu disembeli untuk apa? Untuk mengingatkan manusia pada waktu itu tentang janji Allah. Dan ibadah simbolik sederhana ini berlangsung sampai hukum Taurat diturunkan. Bukan berarti hukum Taurat diturunkan lalu ibadah simbolik itu tidak dilaksanakan lagi, tetapi sejak hukum Taurat diturunkan, maka ibadah simbolik itu lebih disempurnakan lagi, yaitu dibikinlah kemah. Kemudian pada zamannya Daud itu dibangun bait Allah oleh Salomo anaknya, dan akhirnya ibadah simbolik itu menjadi satu rangkaian ibadah yang komplit yang Tuhan perintahkan. Nah, sekali lagi ini namanya ibadah simbolik. Ibadah simbolik itu menggambarkan hakikat yang dijanjikannya. Jadi nah, kapankah ibadah simbolik ini selesai? Ya tentu yang disimbolkan itu datang, yaitu sang hakikat itu. Nah, karena ibadah simbolik ini intinya adalah menunjuk atau mengingatkan kepada janji Allah untuk kirim juru selamat, maka ketika juru selamat itu sampai, maka ibadah simbolik ini selesai tugasnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, ya katanya saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi, nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah menggenapkan seluruh ibadah simbolik perjanjian lama. Jadi simbol kudus secara jasmani, ya
karena untuk menjaga kekudusan jasmani, maka ada makanan yang dipakai untuk simbol tentang kenajisan, yaitu daging tertentu, ya, binatang yang berkuku belah dan tidak memamah biak, contohnya babi, itu tidak boleh dimakan sebagai simbol najis untuk menjaga kekudusan simbolik. Kekudusan jasmani ini kekudusan simbolik gitu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak Yesus Kristus datang, maka ibadah simbolik ini selesai fungsinya, selesai tugasnya, dan sekarang kita masuk ke dalam sistem menyembah ibadah dengan hati kita. Jadi kita bukan lagi menyembah Tuhan dengan badan kita, kita menyembah Tuhan dengan hati kita, ya. Jadi pendengar sekalian harus memahami akan hal ini. Karena kita menyembah Tuhan dengan hati kita, bukan dengan badan kita, maka tidak lagi terikat pada tempat, tidak terikat lagi pada waktu, sehingga hari Sabat pun ya selesailah fungsinya. Dan tidak lagi terikat pada sesuatu yang bersifat simbol, bahkan nama. Itulah sebabnya nama Yehova tidak dipakai di dalam perjanjian baru. Ya. Murid-murid tidak pakai itu karena masalah nama, masalah hari Sabat, ya, masalah makanan ini itu segala macam, itu adalah paket dari ibadah simbolik, ya. Sekali lagi, itu adalah paket dari ibadah simbolik. Nah, ketika kita masuk ke dalam ibadah hakikat, ketika kita menyembah dengan hati, maka tidak lagi terikat pada tempat, tidak lagi terikat pada waktu, dan tidak terikat lagi pada cara, karena kita menyembah dengan hati kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa bukan menyembah di gunung ini, juga bukan menyembah di Yerusalem. Karena apa? Karena sudah tidak lagi tergantung kepada tempat, ya. Jadi bukan di atas gunung ini, bukan di Yerusalem, dan juga tidak harus ada bukit doa segala macam. Itu adalah doktrin yang kacau balau itu. Mesti ada bukit doa segala macam, doanya mesti di atas bukit. Itu orang yang nggak ngerti kebenaran itu, ya. Lalu mereka bilang Tuhan Yesus berdoa di atas bukit karena Tuhan Yesus itu dikerumunin orang. Jadi dia tidak ada kesempatan tempat di bawah itu di kampung, karena di kota, karena orang semuanya datang. Makanya dia pergi ke atas gunung. Nah, hari ini kita tidak dikerumunin orang macam begitu. Kita bisa tutup kamar kita bisa berdoa dengan tenang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ada banyak lagi, ya. Kita hari ini menyembah Tuhan secara hati dengan menyembah hakikatnya. Jadi tidak ada yang namanya kita masuk dalam penyembahan, nanti keluar penyembahan lagi, apa-apaan itu, ya. Itu kesalahan besar sekali, ya. Dan lagi, mari kita angkat tangan menyembah Tuhan. Kok angkat tangan menyembah Tuhan kalau tangan turun tidak menyembah Tuhan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen masih terjebak di dalam ibadah simbolik, terjebak di dalam ibadah lahiriah. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata kepada perempuan Samaria ini sekitar 2000-an tahun yang lalu bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi terjadi di dalam kekristenan ini, orang buta menuntun orang buta. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan, dengarkan baik-baik. Orang buta menuntun orang buta, sehingga dua-duanya masuk got nanti. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, penuntun kehidupan tadi yang barusan dibacakan itu, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, mengapa ada jalan disangka lurus? Nah, orang buta mana dia tahu jalan itu lurus apa bengkok, ya. Orang buta akan menuntun orang buta. Ya, ujungnya menuju mana? Ujungnya menuju maut, ya, karena orang buta menuntun orang buta. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perhatikan, dengarkan. Kita ini sekarang ada di zaman ibadah simbolik. Di zaman ibadah hakikat. Jadi ibadah simbolik sudah berlalu. Ya, kita tidak lagi menyembah dengan badan kita. Kita tidak lagi menyembah terikat pada tempat, mesti lokasinya di mana. Kita tidak lagi beribadah terikat kepada waktu, ya, di mana keadaan, ya, mesti jongkok, mesti berdiri, mesti apa gitu, mesti berlutut, tidak. Karena apa? Karena kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena kita menyembah dengan hati kita. Oleh sebab itu kita tidak ada kiblatnya mesti menghadap kemana-mana, karena kita menyembah dengan hati kita. Hati kita dihadapkan kepada Tuhan yang di sorga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
perempuan ini mendengarkan penjelasan ini, dia tertegun sekali. Ya, mungkin dia pikir, waduh, ini penjelasan yang hebat sekali. Sehingga perempuan ini dia mereview ingatannya. Dia berkata, aku tahu katanya bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan ke segala sesuatu kepada kami. Mengapa Tuhan datang ke kota Sikar dan menyelamatkan perempuan ini? Karena Tuhan tahu bahwa dia mengharapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, kita tidak tahu perempuan ini mengapa sampai bisa menjadi kolektor suami, tetapi mungkin ada kemelut dalam hidupnya yang sungguh-sungguh luar biasa, ya, sehingga dia terjebak di dalam dosa. Sekali orang terjebak di dalam dosa akan mengulangi lagi. Tetapi kita lihat di sini kasih karunia Allah sungguh melimpah baginya, dan dia sangat mengharapkan kedatangan Sang Juru Selamat yang akan menanggung semua dosanya, yang akan menggantikannya tersalib di atas kayu salib. Dan dia ingat akan hal itu. Dia orang yang menantikan Sang Juru Selamat. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, saya pikir perempuan ini lebih kaget lagi mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu. Dan momennya tepat pada saat itu juga murid-muridnya datang yang melihat dia sedang bercakap dengan seorang perempuan. Mereka juga tidak tanya ini itu, dan perempuan itu lihat orang lain ramai datang, dia pergi. Dan dia pergi, mungkin dia berpikir bahwa dia sungguh orang yang berbahagia walaupun dosanya diungkapkan semuanya, tetapi dia bertemu dengan Sang Juru Selamat. Dia bertemu dengan Kristus, Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, segala rasa malu hilang semuanya karena dia bertobat sungguh-sungguh. Dia disadarkan bahwa dia orang berdosa. Dan sebenarnya sekalipun hari ini kita tidak menjadi mungkin wanita yang mendengarkan siaran ini tidak menjadi kolektor suami, tetapi kita tahu bahwa dosa kecil, dosa besar, sama-sama dosa, ya. Cukup setitik dosa saja kita tidak mungkin bisa masuk surga. Setitik saja. Mengapa? Surga itu tempat yang maha kudus. Allah adalah pribadi yang maha kudus, yang tidak terhampiri orang berdosa. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa kita sama-sama membutuhkan Juru Selamat. Bahwa kita sama-sama orang berdosa. Ya, mencuri 50 juta di bank mungkin, ya, sama dengan mencuri 50 rupiah. Karena di dalam hukum Taurat, janganlah engkau mencuri. Enggak ada bilang, janganlah engkau mencuri 50 juta, tapi boleh 50 rupiah. Enggak ada begitu. Janganlah engkau mencuri. Karena mencuri 50 juta dengan 50 rupiah sama saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perempuan ini telah mendapatkan apa yang dia perlukan, Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu dia pulang masuk ke dalam kota, dia mulai bersaksi, dia menceritakan kepada orang tentang apa yang dia dapatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bersaksi bagi Tuhan. Sungguhkah Anda mendapatkan berkat melalui acara Through the Bible ini? Kalau Anda sungguh mendapatkan berkat, Anda bisa bertindak seperti perempuan Samaria ini. Oh, zaman sekarang jauh lebih gampang lagi. Ya, hampir semua orang punya handphone, Nah, tukang sayur saja punya handphone, Anda bisa SMS teman Anda, kasih tahu, ya. Jam 6 sampai jam 7 pagi ada ini penjelasan firman Tuhan yang komprehensif dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Satu hari satu pasal, dengarkan. Anda bisa memberitakan ini sehingga lebih banyak orang bisa diselamatkan. Perempuan Samaria ini masuk kota dan dia bercerita, dia kasih tahu, ya. Dia bilang, saya mendapat berkat, mungkin, ya. Ini orang kasih tahu semua yang saya perbuat, ya. Dia kasih tahu saya semua, dan tentu semua orang datang, ya. Semua orang datang. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadinya Tuhan Yesus tentu haus dan lapar, sehingga murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Tetapi sekarang, ya, ketika orang Samaria datang banyak, nah murid-muridnya ajak dia makan, dia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, katanya, ya. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat, maka
Puasa bukan lagi sebuah ibadah, bukan ibadah puasa, dengar baik-baik ya. Bukan namanya ibadah puasa. Puasa itu, puasa yang benar adalah jikalau ada sesuatu yang sangat penting, yang kita anggap lebih penting daripada makanan. Nah, itu puasa yang sejati. Jadi, kalau Anda puasa, ada pendeta yang, hari Sabtu dia puasa, kemudian supaya apa? Supaya hari Minggu khotbahnya penuh kuasa katanya. Itu mistik itu ya. Itu adalah ada unsur magic, unsur mistik di dalamnya. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali, Nah, puasa yang sesungguhnya harusnya ada sesuatu yang kita kerjakan, ada satu persoalan yang kita hadapi, yang kita pergumulkan, ada pelayanan sehingga kita lupa makan. Itu puasa yang sesungguhnya. Jadi puasa yang ada juga puasa yang ini menyiksa diri supaya menimbulkan belas kasihan di pihak Tuhan. Doa puasa, ya. Doa puasa. Mengapa doa puasa? Doa puasa semalam suntuk katanya. Besoknya tidur sehari suntuk. Nah, ini asketikisme, terpengaruh asketikismenya Hindu-Buddha itu, yaitu menyiksa diri supaya menimbulkan belas kasihan di pihak Allah. Ya, ini asketikisme. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ketika Tuhan menghadapi pelayanan, ketika Tuhan melihat banyak orang datang, maka dia pun tidak makan, dia melayani dulu. Nah, sehingga banyak orang Samaria akhirnya mendengarkan dia, minta dia tinggal di situ 2 hari. Dia mengajar kepada mereka, akhirnya mereka semua percaya kepadanya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca lagi dari ayat 43 sampai ayat 54. Ya, silakan Pak Alkitab Buku membantu kita. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Iya, nah Tuhan Yesus kembali ke utara setelah 2 hari di Samaria. Akhirnya dia kembali ke sekitar Galilea itu, ya, di sekitar Galilea. Dan ada satu peristiwa di sini katanya, ya, kepala ini seorang pegawai istana, ya, di Kapernaum, anaknya sakit, ya, anaknya sakit dan hampir mati tentu, ya, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu orang di Galilea semuanya sudah mendengar tentang air yang telah berubah menjadi anggur. Tentu sudah mendengar itu. Karena apa? Karena itu pesta, waktu itu kan pesta kawin, ya. Pesta kawin kan orangnya ramai, pasti ramai sekali. Sehingga kalau ada sesuatu terjadi, bayangkan dari satu orang disebarkan kepada yang lain-lain, ya akhirnya semua orang langsung tahu. Jadi para pelayan yang mencedok air itu, yang masukkan ke dalam tempayan itu pasti adalah orang yang menyaksikan proses bagaimana
air itu di mereka sendiri yang timba, masukkan ke dalam situ, kemudian salah satunya yang mencedoknya dan diantarkan kepada pemimpin perjamuan, dan dia minum, dan wah, luar biasa, ini anggur yang sangat-sangat nikmat. Sehingga pelayan-pelayan pastilah orang yang mengetahui akan hal ini dengan jelas. Anda bisa bayangkan, mulut mereka mana bisa ditutup, ya toh. Nah, sekalipun dilarang berbicara, bercerita, pasti tidak mungkin, pasti mereka akan bercerita kemana-mana, sehingga semua orang tahu ya bahwa Yesus mengadakan mujizat, bahwa dia telah merubah air menjadi anggur. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa. Nah, menyebabkan dia sudah dikenal di mana-mana. Akhirnya ketika dia pergi ke Yudea, mereka vakum satu waktu, dan setelah dia kembali dari Yudea yang melewati Samaria tadi, dan setelah 2 hari di Samaria, akhirnya dia kembali ke Galilea. Dan disitulah ya katanya ya, di kota Kana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana ya, di Galilea. Nah, di mana ia membuat air menjadi anggur itu. Nah, disitulah nih kepala seorang ya pegawai istana ya, seorang pegawai istana ini anaknya sakit, dan mereka mendengar bahwa dia ada di situ. Mereka datang untuk meminta supaya dia menyembuhkan anak itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ini sesuatu yang sangat menghebohkan. Pasti waktu itu Yesus datang lagi ke sekitar Galilea, dan ini pegawai istana ini minta Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Sebenarnya dia minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya, tetapi Tuhan Yesus mau melihat apakah mereka kepercayaan iman mereka adakah meningkat. Jikalau mereka percaya bahwa kalau dia datang menyembuhkan anak itu akan sembuh, bagaimana sekarang? Apakah dia bisa percaya? Apakah imannya meningkat? Bagaimanakah kalau dia tidak usah datang, dia hanya omong saja dari sini, anak itu sembuh gitu. Nah, anak itu akan sembuh. Sehingga Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus tidak datang ke rumah orang itu, dan dia hanya berkata begini, pergilah, anakmu hidup, katanya. Dan orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, cuman anak itu hidup, pergilah, ya, cuman begitu aja ya. Jadi akhirnya ini pegawai istana itu pergi dengan percaya. Nah, rupanya iman mereka makin meningkat. Ya, dari tadi mungkin mau Yesus datang pegang tangannya, ditarik begitu. Nah, sekarang hanya dengan satu kalimat saja cukup. Pergilah, anakmu hidup. Langsung dia percaya, dia pergi, dan ya mungkin jauh sekali ya perjalanannya, sehingga nah setelah 1 hari akhirnya ketemu orang yang menyongsongnya dan memberitahukannya bahwa anaknya sudah sembuh, ya sekarang sudah hidup, sudah sembuh. Dan bapak ini bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin, katanya, siang, ya pukul 1, ya demamnya hilang. Jadi kemarin ini. Wah, bapak ini ingat-ingat bahwa betul ya. Nah, kemarin kira-kira jam segitu itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya, pergilah, anakmu hidup, dan dia mempercayainya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ayat yang selanjutnya ini memberikan, teringatlah ayat itu ya, katanya bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Dan di sini dikatakan lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi seluruh keluarganya percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ini penting sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah seluruh keluarga Anda percaya? Sudahkah seluruh keluarga Anda diselamatkan? Kalau belum, ya, maka Anda harus berdoa. Dan Anda harus bukan hanya berdoa, Anda harus mengerti Injil yang benar, doktrin keselamatan yang benar, kemudian ditunjang dengan kesaksian hidup yang benar. Jadi ada 3, saudara. 1, Anda rajin berdoa, mendoakan mereka. 2, Anda harus mengerti doktrin keselamatan yang benar. Nah, untuk masalah doktrin ini, Anda kalau tidak mengerti doktrin keselamatan yang benar, Anda perlu datang ke Grace.
Ya, saya ingin katakan kepada Anda, tanpa doktrin keselamatan yang benar, orang tidak diselamatkan. Orang tidak diselamatkan. Kemudian tentu harus ditunjang dengan kesaksian hidup yang benar, supaya jangan sampai kesaksian kita menghalangi orang, ya. Kesaksian kita menghalangi orang datang kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dengan demikian kita akan memiliki satu keluarga penuh yang diselamatkan seluruhnya. Dan ini adalah tanda kedua yang dibuat Yesus, katanya. Mungkin tanda kedua di kota Kana maksudnya. Nah, atau di sekitar Galilea di situ. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Mohon berkat-Mu Tuhan atas firman yang kami sudah dengar, agar dia tertanam di dalam hati kami, dan hati kami pun menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan bertemu lagi besok, ya, di udara. Kita akan membahas Injil Yohanes pasal yang ke-5. Oke, saya kembalikan kepada operator.